Hai pemirsa, selamat datang kembali di Reco Buntung Channel, channelnya Jogja. Nah, makasih banget buat pemirsa yang udah setia nungguin cerita kita. Kalau kemarin di episode yang lalu udah ada Arya yang cerita. Betul. Nah, di episode kali ini giliran aku yang langsung kita akan dengarkan cerita horor dari ratunya horor selatan ini. Alia. Langsung kamu mau akan cerita horor apa nih, Alia? Ini ceritanya sebenarnya pengalaman pribadi sih yang terjadi di diriku sendiri. Kalau mungkin pemirsa sempat mengikuti Kencan juga ada beberapa cerita horor yang memang ku alami sendiri. Betul banget. Nah, kali ini cerita ini sebenarnya belum lama terjadi sih, Ri. Sesuatu yang aneh. Kenapa? Ya karena aneh. Iya, aku tahu. Jadi cerita selengkapnya gini nih. Jadi di keluargaku itu karena lahan kita terbatas gitu ya. Jadi salah satu kendaraan kita, mobil kita itu kita parkir di rumah milik saudara sebenarnya. Jadi seperti yang sudah kita ceritakan waktu dulu di rumahku itu, di keluargaku maksudnya, itu rumahnya memang berderet. Jadi dalam satu kompleks itu semuanya keluarga. Jadi masih ada beberapa, ada satu rumah kosong di situ sebenarnya. Kalau dulu ada dua sih sempat, tapi kemudian sudah diisi gitu. Nah, yang ini satu rumah ini kosong memang karena keluarga itu ada di Jakarta posisinya. Sehingga rumah ini kosong. Kemudian karena lahannya itu masih luas untuk parkir di halaman rumah itu, akhirnya kita memutuskan memohon izin kepada empunya rumah untuk bisa memarkirkan kendaraan mobil yang kita miliki di rumah tersebut. Akhirnya seperti biasa, sudah berlangsung lama, sudah sedari lama. Cuman memang kita baru menyadari beberapa waktu ini. Belum lama sih, sekitar kejadiannya baru 2 atau 3 minggu yang lalu. Saat take video ini dibuat. Terus. Jadi kejadian seperti ini. Bapakku itu kan memang sering jalan-jalan malam. Jalan-jalan malam, naik mobil, gaul, ya kan? Gaul. Emang sering jalan-jalan malam. Nah, kemudian suatu malam ketika mau ngambil mobilnya dari rumah itu, bapak nih tahu bahwa kondisi mobil itu terbuka. Pintunya. Waduh, terus. Pintunya itu terbuka tapi nggak buka. Jadi kalau mobil itu kan ada auto lock-nya gitu ya. Nah, emang posisinya tidak terbuka tapi tidak terkunci lebih tepatnya, ya kan? Jadi tidak terkunci. Terus udah kaget nih. Tapi kan di keluargaku nggak ada yang pakai terakhir bapak. Jadi masih diem aja tuh. Takutnya kan kalau ada yang lain yang pakai kan, gimana sih kok nggak dikunci? Tapi karena dia sendiri, dia diem aja. Diem aja, masih diem aja. Kemudian beberapa hari berselang, tidak ada yang pakai mobil itu juga. Hanya bapak saja yang pakai. Terus suatu malam mau jalan-jalan lagi nih, naik mobil. Waktu sampai di halaman itu, dia mengetahui bahwa kondisi pintu mobil itu terbuka. Ini bukan lagi tidak terkunci ya, tapi ini terbuka. Tapi ini terbuka. Wow. Ngabla-abla. Semuanya? Enggak. Salah satunya? Hanya satu di bagian belakang kanan dan juga di bagian penumpang depan yang kiri. Iya, itu yang terbuka itu. Jadi posisinya terbuka, bukan lagi tidak terkunci ya, terbuka. Kemudian setelah masuk, ternyata radio menyala. Posisi radio menyala, tapi tidak ada saluran yang nyangkut ya saat itu ya, karena kan udah tengah malam juga. Posisi radio nyala, audionya di radio itu, di mobil itu nyala, kemudian AC juga nyala. Padahal kunci tidak terpasang. Belum dinyalain juga ya? Iya. Wow, terus? Harusnya kan nyala. Nah, kemudian waktu mau dipakai, dicoba kan, kok AC-nya manjer. Akhirnya coba dipasang kuncinya, dinyalain, ternyata nggak mau karena AC-nya tekor. Akinya tekor. Ya. Kemudian digantilah aki itu, dan barulah saat itu bapak cerita ke keluarga waktu sarapan. Ada kejadian seperti itu. Kemudian
kalau kita flashback ke beberapa waktu yang lalu, jadi dulu tuh sebenarnya sempat terjadi juga. Waktu pas itu yang make itu aku, Alia yang make kan, Alia make. Terus setelah itu pagi harinya, entah mau dibersihkan atau apa, bapak bilang sorenya waktu Alia pulang kerja, baru bapak bilang, kok tadi malam habis pakai mobil kok nggak dikunci? Dikunci kok, dikunci, ngerasa itu dikunci. Oh enggak, tadi pagi itu dibuka nggak pas buka gerbang nggak dikunci, gitu. Posisi tidak terkunci. Oh yo, mungkin kelupaan. Waktu itu masih kelupaan. Dan ternyata kemudian kita coba usut, ternyata memang ada sesuatu yang mengganggu di situ. Di rumah itu yang kosong? Di rumah. Nah awalnya kita bingung, apakah ini dari mobilnya, atau memang dari rumahnya. Karena kosong ya soalnya. Karena kosong. Karena memang kita juga sempat diskusi kan sama keluarga. Apa mobil ini sudah lama ya. Kita belinya kan second, enggak mobil baru. Kita belinya second. Dan apakah mobil ini dijual karena ini? Karena ada sesuatu yang gitu. Atau mungkin pernah nabrak. Tapi kalau nabrak, body mobil itu masih sangat bagus. Jadi kita coba buat tanya sama orang pintar. Ternyata kalau berdasarkan penjelasan dari orang pintar itu, kejadian ini itu karena dari si penunggu rumah. Iya, yang posisinya ada di belakang rumah itu. Jadi di belakang rumah itu masih ada kebun, masih ada sisa kebun. Kemudian ya dia main-main lah ke depan, ya kan. Mobil siapa nih? Parkir sini nih. Gitu. Gak bilang nih. Dah, tapi sang juru itu mengatakan bahwa makhluk ini, sosok ini itu punya kekuatan karena dia mampu menembus dimensinya kita gitu. Jadi ya di Kulonwoninya saja lah istilahnya, kalau orang Jawa seperti itu. Jadi kita permisi, kita cuman derek parkir kok, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Terus? Dan akhirnya sudah aman sampai sekarang, tidak ada pernah kejadian seperti itu lagi. Tapi ketika menemukan kejadian itu pas pakai mobilnya nggak pernah ada kejadian yang aneh kan? Alhamdulillah sampai sekarang juga nggak pernah ada kejadian yang aneh sih. Ya. Cuman takutnya itu kan, dan kita juga sempat curiga apakah mobil ini dijual itu karena ada kejadian itu, karena alarm juga nggak bunyi loh, Dik. Jadi kalau misalnya itu memang dipaksa dibuka, otomatis alarm kan akan bunyi dan kedengaran sampai rumah, karena itu juga nggak jauh dari rumah. Satu pekarangan lagi, maksudnya satu pekarangan kan? Iya, masih deket gitu kan. Jadi harusnya kedengeran, tapi itu benar-benar nggak ada bunyi apapun. Wow. Gitu. Tapi waktu akhirnya kamu kulonwon sama si penunggu itu apa yang dilakukan untuk kulonwon? Sebenarnya nggak yang ada ritual macam-macam sih. Kita hanya berdoa bersama-sama, kemudian apa ya istilahnya ngobrol, bukan ngobrol juga, tapi kita nembung. Kalau orang Jawa itu nembung di dalam hati. Kulonwon ya? Iya, kulonwonnya seperti itu. Kita cuma mau derek mobil ini, derek parkir aja, nggak ada mau apa-apa gitu. Oke deh. Tapi memang ya Ria, kalau terlepas dari cerita mobilku ini, cerita dari mobil keluargaku ini yang memang diganggu dari luar, tapi konon katanya juga ada beberapa cerita yang saat itu juga sempat aku dapatkan karena aku mengalami kejadian ini. Itu memang mobil ini atau sebuah kendaraan atau sebuah benda itu bisa menyimpan energi, residual energi yang pernah ada di situ. Misalnya seperti mobil-mobil bekas ambulans dan lain sebagainya, yang kemudian kadang-kadang mungkin sudah mangkrak sekarang, tidak digunakan, tapi masih nyala sendiri. Betul. Atau mungkin ada orang yang dengar itu mesinnya nyala dan lain sebagainya. Nah kadang-kadang itu menyimpan benda-benda itu mampu menyimpan residual energi. Bener sih, jadi apalagi sudah jarang banget dipakai ya. Apalagi kalau misal si mobil itu pernah terlibat dalam kecelakaan mungkin, atau yang ambulans itu tadi pemirsa. Jadinya benar-benar ya itu, kalau memang sudah jarang digunakan, benar seperti apa yang dikatakan sama Alia, bisa menyimpan energi-energi negatif yang mungkin bisa kita artikan ya
gangguan atau penampakan itu tadi sih. Betul. Jadi terlepas dari itu semua, apakah itu gangguan dari dalam karena menyimpan energi itu, sisa-sisa energi, atau mungkin gangguan dari luar. Tapi dimanapun kita berada gitu ya, dan kita harus menghargai semua yang ada di situ, karena sekali lagi kita kan hidup berdampingan. Betul. Gitu ya. Jadi ya ada makhluk lain juga yang ada di sekitar kita. Betul. Dimana kadang-kadang mereka juga pengen eksis, pengen menunjukkan keberadaannya. Ya, jadi kita juga harus menghargai keberadaan mereka juga dan sifatnya tidak mengganggu. Ya, itu benar seperti yang dikatakan dan yang dilakukan sama Alia dan keluarganya tadi, pemirsa. Jadi ibaratnya ya kulo nuwun lah sama makhluk-makhluk lain yang memang berada di sekitar kita, agar kita bisa saling menghargai dan tidak mendapatkan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang merugikan nih nantinya akan kita dapatkan gitu ya. Dan itulah pemirsa cerita horor terakhir hari ini ya, yang sudah disampaikan oleh Alia dengan moral value yang itu mantep banget dan harus kita junjung tinggi dimanapun kita berada. Yes, yang jelas kita hidup berdampingan, pokoknya kita saling menghargai keberadaan kita satu sama lain ya Kak ya. Jangan lupa juga pemirsa terus ikuti cerita-cerita dari kita berdua. Jadi kalau pemirsa punya cerita horor yang lainnya, cerita mistis atau pengalaman pribadinya nih, boleh banget langsung dikirimin ke redaksinya Raca Buntung. Caranya gimana? Caranya tinggal follow aja, ikutin aja semua sosial medianya Raca Buntung. Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram juga. Nanti lebih jelasnya di bawah sini. Yes, caranya seperti apa nanti bakal dijelasin di sini. Betul ya pemirsa ya. Oke, kalau gitu kita ingetin lagi, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Komen juga jangan lupa. Terus juga like. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya pemirsa agar tahu kapan kita upload video-video yang baru. Betul sekali. Sampai jumpa di lain episode. Alia pamit. Arya Arsa pamit. Parang.